Selamat pagi, materi kita hari ini bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Nah, pembahasan ini dibagi dua subpokok pembahasan, yaitu tentang media yang dibagi tiga, pengertian media, jenis-jenis dan adat media massa, manfaat media massa. Dua, pandangan gereja dan kitab suci terhadap pengguna media massa. Dilihat dari sudut pandang kitab suci dan pandangan gereja. Nah, mari kita lanjut kepada pembahasan yang berikut mengenai pengertian dari media massa. Apa itu media massa? Media massa adalah suatu istilah yang dimulai dipergunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang luas dan dalam pembicaraan sehari-hari sering disebut dengan media. Nah, selanjutnya kita mari mau melihat bagaimana yang disebut dengan macam-macam atau jenis-jenis media. Jenis-jenis media massa atau macamnya. 1. Media cetak, misalnya koran, majalah, buku. 2. Media elektronik, yaitu televisi, handphone, laptop, radio. Apa manfaat dari media massa? 1. Media massa bermanfaat sebagai sarana atau alat yang dipakai dalam cara kerja komunikasi yang ditujukan terhadap orang banyak. 2. Melalui media massa, kita bisa mengetahui segala jenis peristiwa yang terjadi di seluruh dunia secara tepat tanpa batas waktu dan jarak. Bagaimana pandangan kitab suci dan gereja terhadap penggunaan media? 1. Sudut pandang kitab suci. Dalam Injil Markus 2 ayat 27, Yesus menyikapi hukum Taurat dengan sangat kritis, khususnya mengenai hukum hari Sabat yang sudah dimanipulasi, dan inilah yang ditolak oleh Yesus. Yesus mengatakan hari Sabat ada demi keselamatan manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hari Sabat. 2. Matius 12 ayat 7. Yesus menegaskan bahwa belas kasihan melebihi hari Sabat dengan mengatakan yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Ketiga nas kitab suci Yesus ini mencerminkan sikap-sikap kritis yang bertanggung jawab. Dari sikap dasar Yesus itu, kita diajak menyadari tidak hanya bersikap kritis, tetapi harus juga mempunyai dasar dan pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai moral kebaikan yang universal. 3. Matius 22 ayat 37 dan 40, di mana orang-orang Farisi melupakan bahwa hukum kasih adalah hukum dasar kehidupan manusia yang kedudukannya paling tinggi. Nah, kemudian mari kita lihat bagaimana pandangan gereja tentang penggunaan media. Dalam dekret tentang upaya-upaya komunikasi sosial intermerivisia pada Datrik artikel 10 memuat pesan bahwa 1. Kita sebagai pemirsa, penerima, pembaca, dan pendengar yang atas pilihan bebas pribadi kita perlu menampung segala informasi yang disiarkan oleh media itu kepada nilai-nilai keutamaan, ilmu pengetahuan, dan pengetahuan. 2. Menghindari apa saja yang bagi diri kita sendiri menyebabkan atau memungkinkan timbulnya kerugian rohani atau yang dapat membahayakan sesama dengan nilai-nilai yang bersifat buruk atau yang dapat merendahkan moral manusia itu sendiri. Nah, untuk itu anak didik ibu semua, mari kita simpulkan materi pembahasan kita ini. Mari kita bersama, setiap orang termasuk anak didik ibu semua diharapkan senantiasa melawan dampak-dampak yang dapat merugikan tersebut. Mari kita sepenuhnya mencari pengaruh-pengaruh yang lebih baik. Perlu dan berusaha mengarahkan dan membina suara hati kita. Setiap orang senantiasa menyaring segala informasi yang didapat dari media sebaik mungkin, senantiasa menggunakan media komunikasi sosial ini dengan pengendalian diri. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan pada video pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih.